Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan potensi pelanggaran pemilu. Ya, tentu saja kalau kita melihat untuk proses dan tahapan saat ini seperti disampaikan tadi sudah masuk dalam proses tahapan verifikasi administrasi gitu ya. Nah, sebetulnya dari peran KPU ini sendiri apakah bisa menindak gitu apabila terjadi pelanggaran atau hanya peran dari Bawaslu itu sendiri? Jadi berkenaan misalnya terjadi pelanggaran ini, jadi biasanya Bawaslu itu menyampaikannya kepada kami untuk dilakukan perbaikan. Jadi sudah barang tentu kalau ada teguran dari Bawaslu ataupun ada rekomendasi dari Bawaslu, kami selaku penyelenggara pemilu kami akan menindaklanjutinya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ya biasanya Bawaslu itu setiap menjelang tahapan mereka akan menghimbau kepada kami, mengingatkan. Nah, dan kami selaku penyelenggara ketika diingatkan ini sangat senang bahwa supaya kami dalam hal menyelenggarakan tahapan ini tidak lupa atau selalu dalam koridor hukum yang berlaku seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Sony juga kalau melihat saat ini katakanlah untuk proses dan tahapan kampanye ini memang belum masuk gitu, tapi masyarakat ataupun dari calon legislatif ini sendiri mungkin sudah banyak yang turun ke masyarakat juga gitu ya. Katakanlah kalau melihat saat ini dengan momen-momennya gitu mungkin ada pencitraan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin mewakili dari tokoh pemuda juga agar masyarakat ini cerdas gitu ya. Tidak mudah dalam terpengaruh dan lain sebagainya dalam proses dan tahapan seperti yang berlangsung saat ini. Ini lagi proses tahapan awal di KPU ya. Jadi sebetulnya ini untuk masyarakat umum ya, karena begini, sekarang sudah banyak tuh spanduk mana-mana udah nyebar spanduk, udah kalau kita lihat di medsos tuh udah banyak betul itu, udah berseliweran itu kan. Calon-calon ini kan sudah banyak ini ganti foto profil segala macam itu kan. Jadi kita himbau kepada masyarakat itu kan, bahwa yang hari ini majang foto, majang spanduk, dan sudah publis kemana-mana, itu belum tentu menjadi calon, belum tentu menjadi kandidat calon itu kan, karena proses tahapannya belum selesai Bang kan? Ya belum selesai, dalam artian yang memasang poster spanduk ini belum tentu menjadi calon itu kan. Nah, dalam artian kita masyarakat ini harus cerdas menilai itu kan, jangan kita terpengaruh, jangan melihat seolah-olah ini sudah memasuki tahapan betul kan, padahal ini masih awal betul kan, dan Bawaslu belum bisa menindak ini kan karena belum masuk ke ranah mereka kan. Masyarakat untuk lebih cerdas melihat bagaimana bahwa hari ini yang mereka lihat berseliweran spanduk dan juga di medsos itu belum tentu menjadi calon itu kan, belum tentu menjadi calon wakil rakyat itu kan. Ya, artinya kalau kita melihat benar seperti disampaikan Bang Sony ya Pak, banyak saat ini memang sudah berseliweran gitu ya, papan spanduk atau papan nama gitu berkaitan dengan para calon legislatif ini sendiri, seolah-olah tadi mereka ini sudah resmi gitu menjadi calon. Nah, sebetulnya seperti apa tanggapan dari KPU sendiri? Apakah memang ini sudah diperbolehkan untuk melakukan hal yang saat ini sudah terjadi di lapangan? Jadi sebetulnya ya ini sekarang kan masih masa verifikasi administrasi, masih jauh sekali dengan penetapan mereka sebagai calon daftar calon tetap ya kan, karena daftar calon tetap itu nanti akan ditetapkan pada tanggal 3 November. 3 November. Nah, dan juga masa kampanye itu nanti akan dimulai pada tanggal 28 November. Nah, jadi pada tanggal 28 November nanti ini akan ditetapkan bagaimana mekanisme kampanye dari masing-masing partai politik nanti. Jadi yang akan diatur oleh KPU nanti bagaimana jumlah baliho yang dibuat oleh partai politik, jumlah spanduk, jumlah umbul-umbul, dan juga nanti tempat kampanye terbuka nanti semua akan diatur oleh KPU. Nanti akan diatur secara adil kepada seluruh peserta pemilu. Nah, nanti
hasil dari ketetapan KPU nanti ini ranahnya dalam hal ini ranah Bawaslu untuk mengawasi bagaimana ketetapan KPU ini nanti dipenuhi oleh partai politik seperti itu. Oke, benar. Jadi memang belum, katakanlah memang belum sah gitu, belum diresmikan bahwa mereka ini sebagai calon legislatif yang memang maju gitu ya ke depan. Dan kalau kita melihat juga mungkin ini kan tadi salah satu bentuk pelanggaran katakanlah ya, mungkin yang memang belum ditindaklanjuti. Ini sebetulnya hak yang memang berwenang gitu ya untuk menindaklanjuti dari yang sudah tersebar saat ini sebetulnya dari mana, Pak? Karena memang dari Bawaslu sendiri belum bisa gitu ya. Tapi masih banyak mungkin dari calon legislatif ini yang tetap melakukan hal itu. Apakah tidak ada peringatan dan lain sebagainya? Karena memang untuk menindaklanjuti tidak bisa. Mungkin ada peringatan dan lain sebagainya. Jadi berkenaan dengan sudah adanya baliho yang tersebar di di berbagai tempat sekarang. Nah, pada posisi ini memang bukan ranahnya KPU untuk menanggapinya, karena pada posisi KPU adalah selaku penyelenggara, jadi yang mengawasi mengenai pelanggaran-pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh para calon, ini adalah ranahnya Bawaslu dalam hal untuk melakukan pengawasan seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat dari tahapan tadi, katakanlah tahapan verifikasi administrasi sendiri, kan kalau kita melihat berbagai daerah mungkin ada berbagai calon legislatif yang tadi seperti disampaikan ada yang terdaftar dalam 2 partai atau mungkin terdaftar dalam 2 pemilihan daerah. Ini tindak lanjut yang dilakukan seperti apa? Mungkin tadi disampaikan akan dilakukan ke partai politik kembali. Ini apakah ada tindakan memang yang bisa dilakukan gitu dari KPU? Jadi KPU nanti pada tanggal 24 Juni, 24 Juni nanti akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi ini kepada partai politik. Nah, berkenaan dengan yang terdaftar lebih dari 1 partai politik, nanti ini akan kita sampaikan. Nah, jadi begitu nanti kita submit di aplikasi Silon, nanti operator Silon partai politik akan melihat, wah yang ini ganda ke sana, yang ini ganda ke sini, seperti itu. Dan juga nanti kita akan ada yang namanya berita acara hasil verifikasi administrasi juga akan kita sampaikan secara hard copy kepada partai politik. Jadi nanti partai politik akan kita undang dan akan kita beritahukan secara langsung bahwa ada calon atau partai Jambu misalnya, antara calon atas nama A ini ini terdaftar juga nama A ini di Partai Mangga, nah seperti itu. Nanti silakan antara Partai Jambu dengan Partai Mangga mungkin ya memanggil caleg atas nama si A ini kan, nanti kan atas nama si A ini mungkin yang akan menentukan kemana mereka akan dia akan bergabung kan. Masih ada ruang ya? Ya. Kalau melihat data sekarang untuk data sementara gitu ya Pak, kalau untuk di Provinsi Bengkulu saat ini apakah sudah ada datanya mungkin masyarakat atau dari calon legislatif yang tadi terdaftar ganda itu partai baik pemilihan daerah dan lain sebagainya? Jadi berkenaan dengan bakal calon DPRD provinsi ini sekarang yang sudah kami verifikasi yang sudah ketahuan ini ganda internal ini ada 7 orang dan ganda antar partai politik ini ada 15 orang yang sudah kita temukan sekarang. Ya. Jadi totalnya ganda sekarang ini totalnya ada 22 orang. 22 orang. Iya sudah kita temukan. 22. Ini belum langsung diberikan ke partai politik? Belum, karena kita akan memberikan hasil ini pada tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juni nanti. Oke, nah kalau kita melihat juga potensi berkaitan masih dengan tema kita pada hari ini, potensi pelanggaran. Sebenarnya kalau dari Bang Sony sendiri melihat potensi pelanggaran di media sosial, mungkin berkaca dari tahun 2019 seperti apa sih potensi di tahun ini? Ya, begini sebetulnya kalau dari kacamata kita ya, bahwa pemilu ini kita bicara konteks lebih luas ini kan, karena terkadang masyarakat ini kan gampang terprovokasi ini kan, dengan isu-isu, dengan penyampaian itu kan, dengan video itu kan. Jadi ya kita berharap lah masyarakat lebih cerdas, karena belajar dengan pemilu yang kemarin itu kan, kita sangat terbelah sekali itu kan, terbelah sekali itu akhirnya juga ya orang di atas tuh ya biasa-biasa aja kan, malah ya menyatu itu kan. Nah, ini jadi pelajaran kita bersama. Jangan masyarakat mau dipecah belah gara-gara isu politik, gara-gara bawa isu suku, agama, ras, isu sara itu kan. Jangan sampai mau. Kita hari ini harus lebih banyak belajar dengan yang ke belakang, bahwa pemilu demokrasi kita ini yang kedua, yang serentak presiden dan DPR. Dalam artian pasti bakal banyak sekali isu-isu yang saling berseberangan itu kan, apalagi misalnya 2 pasang presiden atau misalnya di provinsi gubernur 2 pasang itu sangat kontras sekali itu kan, sangat kontras dan sangat kontra.
Ya, dan makanya kita masyarakat harus lebih cerdas dan jangan sampai mau terprovokasi itu kan. Jangan sampai mau apalagi sekarang ada kemajuan teknologi, ada grup WA itu kan. Di WA itu sekarang sudah luar biasa itu kan. Mengatakan ini itu. Ya artinya kalau kita melihat untuk potensi sendiri memang sangat berpotensi apalagi dengan dilaksanakan berpotensi pemilihan untuk serentak saat ini ya, khususnya di 2024 untuk nanti. ribut itu sangat berpotensi kita akan sekali. Break sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu masih di Brendo dengan tema pada hari ini potensi pelanggaran pemilu. Kami akan kembali setelah yang satu ini.